Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ibu-ibu, Dewan Guru, Kadis yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku calon guru tunggal angkatan 10 Kabupaten Mogan Hilir. Pada kesempatan ini izinkan saya akan mempresentasikan sebuah aksi nyata kami sebagai bagian dari pendidikan di calon guru tunggal angkatan 10. Nah, pada kesempatan ini yang akan saya presentasikan yaitu tentang budaya positif. Nah, jadi selama beberapa waktu ke depan ini kita akan berdiskusi, kita akan mencoba menggali lebih dalam apa itu budaya positif. Baiklah Ibu-ibu sekalian, di sini kita akan membicarakan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Bagaimana pelaksanaannya dan di mana pelaksanaannya? Nah, di sini ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ibu-ibu perlu ketahui bahwasanya Ki Hajar Dewantara ini merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara ini punya pemikiran-pemikiran yang brilian tentang konsep dan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran. Nah, pada kurikulum yang kita pakai sekarang ini, yaitu tentang kurikulum Merdeka, banyak sekali mengadopsi dari pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini. Salah satunya yaitu pada pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ini ya, bahwasanya kita guru ini adalah sebagai pendidik penuntut bagi murid atau peserta didik. Nah, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bahwasanya dalam kita mendidik dan menuntut murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat anak tersebut. Apa kodrat anak tersebut? Yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ada dua kodrat yang harus kita tuntut pada diri murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Yaitu kodrat yang ada melekat pada siswa tersebut atau murid tersebut yang menjelaskan dengan alam, di mana tempat mereka berada dan apa. Kemudian dari kodrat zaman, pendidikan tersebut harus menyesuaikan keadaan zaman. Jadi pendidikan kita ini menurut Ki Hajar Dewantara ini yaitu harus diselaraskan dengan perkembangan zaman. Pendidikan pada zaman pra kemerdekaan berbeda dengan pendidikan zaman setelah kemerdekaan. Kemudian zaman sekarang ini yang lebih kita kenal dengan abad 21. Abad 21 itu apalagi sekarang ini sudah abad milenial, sudah banyak nama-namanya. Pendidikan tersebut semakin berkembang dan pendidikan juga harus menyesuaikan. Nah, perlu kita ketahui Ibu-ibu bahwasanya kita mengajar
di sekolah atau mendidik anak-anak itu ibaratkan itu kita itu seorang petani. Seorang petani, kita ibaratkan petani padi. Seorang petani padi, apa yang dia tanam? Padi. Di mana dia menanam padi tersebut? Di sawah. Jadi tugas petani tersebut yaitu dia berusaha bagaimana supaya padi yang dia tanam nanti tumbuh dan berkembang dan menghasilkan padi, bukan menghasilkan yang lain. Tanam padi kemudian panen jagung, itu tidak bisa. Kita tanam padi, tumbuh padi dan panen padi, panen beras. Itu yang disebut dalam pendidikan. Nah, jadi kita berusaha supaya seperti itu. Artinya kita tidak bisa mengubah kodrat anak. Kita itu harus menuntut bagaimana supaya anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Padi itu kodratnya tumbuh menghasilkan padi. Tidak bisa kita berubahnya misalnya menghasilkan jagung. Nah, kemudian di mana tempat petani tersebut menanam padi? Di sawah. Nah, di mana kalau kita ibaratkan pendidikan, di mana tempat anak-anak ini kita gembleng pendidikannya? Di sekolah. Jadi petani tersebut kita posisikan sebagai guru dan sawah kita posisikan sebagai sekolah. Bagaimana supaya padi kita ini yang kita tanam ini tumbuh bagus, baik, kemudian menghasilkan padi yang berkualitas? Tentu saja banyak hal yang akan kita lakukan, mulai dari pupuk, kemudian apa lagi? Menjaga dari hama supaya tidak diserang hama, dipupuk, dijaga, dirawat. Kemudian kita berusaha bagaimana supaya padi tersebut tidak diganggu oleh musuh-musuhnya, misalnya tikus. Supaya apa kita lakukan hal tersebut? Supaya anak-anak padi oleh petani tersebut tumbuh dengan baik dan menghasilkan padi yang baik. Nah, seperti itu ibaratnya kita pendidikan di sekolah itu. Ibaratkan sekolah ini sebagai sawah bagi kita untuk menanam padi, dan padi tersebut kita ibaratkan sebagai murid atau siswa. Jadi di sekolah tersebut kita berusaha menanamkan budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, supaya apa? Supaya anak ini mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, apa itu budaya positif? Dan kita omongkan di sini budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil belajar Pancasila. Di sini kita ambil garis besar nilai atau keyakinan universal. Nilai atau keyakinan universal itu artinya nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara menyeluruh, bukan hanya di hadis ini, bukan hanya di obat ilir, bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Tidak memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, tidak memandang perbedaan, semuanya sama. Sama apa? Makai semua. Itulah kebajikan atau keyakinan universal yang diakui di mana-mana. Contohnya apa? Disiplin, bertanggung jawab, empati, banyak.
banyak sekali itu contoh-contoh daripada kebajikan universal, sopan, santun, saling menghormati. Nah, di kita ini, dalam pendidikan kita ini sekarang ini, yang di kurikulum pendidikan itu ditekankan pada yang namanya P5, profil pelajar Pancasila. Di situ juga ada nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6 dimensi: bertakwa dan bertakwa dan akhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, kemudian ada berkebinekaan global, ada gotong royong, ada bernadar kritis. Satu lagi, ada 6 kreatif. Jadi ada 6 dimensi kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, jadi bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu kan nilai kebajikan. Mandiri, nilai kebajikan. Kemudian kreatif, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian berpikir kritis. Itu adalah termasuk daripada nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi tidak hanya terbatas pada itu yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya, bagaimana langkah-langkah kita untuk menumbuhkan suatu budaya positif, konsep budaya positif ini? Ya, ada langkah-langkahnya, ada proses untuk kita menuju kepada yang namanya budaya positif. Itu ada 7, mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian kita pahami kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada restitusi atau posisi kontrol, ada keyakinan jelas, dan ada segitiga restitusi. Nah, ke-7 langkah inilah yang akan kita jabarkan dan kita pahami bersama-sama. Pertama, perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu tadi kita ibaratkan padi tadi. Kalau kita pengen padinya bagus, tentu saja sawahnya juga harus kita kelola dengan baik. Kalau kita menginginkan siswa mampu pikir, bertindak, mencipta dengan di sekolah, mari di sekolah kita ciptakan lingkungan yang positif. Kalau kita menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, maka siswa-siswa juga akan merasa nyaman, betah di sekolah itu, senang mereka kapan datang ke sekolah. Kalau mereka ke sekolah ini merasa nyaman, merasa tenang, ada ketenangan, ada kenyamanan. Bagaimana caranya? Yaitu mulai dari kita sebagai guru, sebagai pendidik tadi, yaitu kita bangun budaya positif di sekolah ini. Kemudian berikutnya, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru terhadap murid. Kalau kita bicara disiplin ini, memang kadang-kadang kita berpikir bahwa yang namanya disiplin itu yaitu kontrol, atau dikaitkan dengan kontrol atau hukuman. Misalnya kita berbicara dengan disiplin, anak-anak disiplin harus tepat waktu. Kita kan berpikirnya siapa yang tidak tepat waktu akan dihukum. Apakah benar demikian?
ya, apa disiplin itu. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, sekarang ayo bermain kepala tangan dengan kegiatan coba lakukan. Nah, ayo kita bermain sekarang ini. Coba ibu-ibu masing-masing kepalkan tangannya seperti ini. Nah, kepalkan tangan seperti ini kuat-kuat. Kita ibaratkan di dalam kepala dalam genggaman tangan kita ini ya ada satu benda milik kita, satu benda milik kita yang bagi kita benda ini sangat berharga bagi kita. Nah, kemudian kita kepalkan tangan tadi, kemudian kita berikan ke kawan kita yang sebelahnya. Nah, sebenarnya satu dulu, satu kepalkan tangan, satu tidak. Ya. Jadi yang mengepalkan tangan ini dia memegang sesuatu benda yang sangat berharga punya dia. Nah, kawan yang satu berusaha untuk membuka kepala tangannya ini. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi yang mengepalkan tangan ini berusaha untuk mengepalkan sekuat-kuatnya. Yang kawannya sebelah itu berusaha bagaimana supaya dia bisa membuka kepala tangannya ini. Nah, cobalah seperti itu. Nah, berusaha kepalkan tangan, satu berusaha untuk membuka. Apa yang bersama itu kalian lakukannya dengan cara apapun, apa digigit, dia berusaha. Yang mengepalkan tangan juga berusaha untuk mempertahankannya. Nah, itu. Ayo bermain kepala tangan ini, coba buka. Kita berusaha mencoba membukanya. Nah, bisa kita imajinasikan, bisa dipraktikkan tadi. Nah, dari kegiatan ini apa yang bisa kita ambil dari kita ambil pelajaran dari kegiatan ayo mengepalkan tangan ini. Satu, mengepalkan tangan, di dalamnya ada barang atau benda milik dia yang terpunya. Yang satu tadi berusaha untuk membuka, tentu saja untuk mengambil isinya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Satu memperhatikan, satu berusaha untuk merebut. Apakah kalian mengalah yang kepala tangan? Apakah kalian mengalah tersebut? Tidak. Harus dipertahankan. Kenapa? Kan itu berharga. Ini apa? Ini kita. Jadi tentu saja kita berusaha untuk mempertahankan. Artinya di sini segala sesuatu itu ada pada diri kita. Tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain, meskipun orang lain berusaha mempengaruhinya dengan cara apapun. Jadi kontrolnya itu ada di siapa? Di siapa? Di diri kita sendiri. Kontrolnya itu ada di diri kita sendiri, tidak ada pada orang lain. Tapi kontrolnya ada pada diri sendiri. Itulah pelajaran yang kita bisa ambil. Nah, demikian juga dengan anak-anak. Ya. Dengan anak-anak kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada anak-anak. Karena anak-anak juga atau murid-murid itu mereka juga ada prinsip. Ada prinsip masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kepada anak segala sesuatunya. Karena jangan anak kita juga punya kontrol masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kepada murid-murid kita. Kemudian, nah di sini ada teori kontrol dari William Glasser untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Nah, pertama, ilusi guru mengontrol murid.
pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang disiplin murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, di situ pertama. Sudah saya sampaikan tadi, kita itu tidak bisa memaksakan sesuatu kepada murid. Meskipun ujung-ujungnya apa yang terjadi, murid tersebut nurut apa yang kita paksakan. Tetapi nurutnya itu kenapa nurut? Ya karena dipaksa, meskipun itu bertentangan dengan keinginan dia. Mengapa dia nurut? Karena anak tersebut kita kontrol. Nah, meskipun dia itu menolak, meskipun dia menolak, sebenarnya dia ada tujuan nolak. Mengapa dia menolak? Karena dia ada keyakinan sendiri. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah benar seperti itu? Ternyata tidak juga. Contohnya ini loh, supaya kita pahami. Kita memberikan penguatan positif pada anak. Biasanya kita itu kan di dalam kelas itu ketika pembelajaran, kita kan bisa memberikan suatu feedback kepada anak-anak tersebut. Misalnya, ayo anak-anak bilangan, siapa yang bisa menjawab apa yang ibu tanya, nanti ibu kasih hadiah permen. Kalau seperti ini kan biasanya anak itu kan berebut, karena akan mendapat hadiah. Itu kan kekuatan positif. Atau kita rayu-rayu anak tersebut, kita puji-puji anak tersebut supaya memenuhi keinginan kita. Kita rayu, kita puji, atau bahkan kita beri suatu bentuk feedback. Nah, apakah itu efektif dan bermanfaat? Memang iya, tetapi tidak selamanya akan ada efeknya di kemudian hari apabila kita lakukan terus-menerus. Apa contoh? Nah, salah satunya itu akan terjadi ketergantungan. Murid akan sungkan menjawab kalau tidak dikasih hadiah. Iya, akan terjadi ketergantungan dalam jangka panjang kalau kita lakukan terus-menerus. Anak tidak mau berbuat kalau kita puji itu. Jadi meskipun penguatan itu positif, tetapi tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini kadang-kadang kita juga mengkritik siswa. Kalau dari positif, sekarang yang negatif. Ternyata sama saja, baik itu positif maupun negatif, tidak selamanya itu efektif dan bermanfaat yang baik. Misalnya kita tegur anak tersebut, kita dengan
mengucapkan kata-kata yang mungkin kurang menyenangkan, kan itu kan berdampak juga bagi anak-anak. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan diterima selama ada sebuah pengaduan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan timbul. Nah, ini tadi kita jangan merasa kita ini guru, kita ini merasa guru, jadi kita ini merasa orang yang harus dihormati oleh murid, harus diakui oleh murid. Apapun yang kita omongkan, apapun yang kita sampaikan harus diterima oleh murid. Itu hal yang keliru. Itu kita tidak bisa memaksakan meskipun posisi kita karena kita merasa orang yang lebih dewasa atau kita merasa karena kita ini guru, jadi murid-murid nurut semua, apapun yang diperintahkan guru, apapun yang disampaikan guru harus ikut, tidak boleh membantah. Itu keliru. Oke, berikutnya, nah, kita tadi sudah menyinggung sedikit masalah disiplin. Apa itu disiplin? Kita kan kadang-kadang itu ngomong kan disiplin dengan anak-anak. Nah, disiplin waktu, tepat waktu masuk. Anak-anak kita harus disiplin apa? Berpakaian, disiplin apalagi waktu. Nah, sebenarnya apa itu makna daripada disiplin? Disiplin itu kita itu selalu beranggapan bahwa disiplin itu sesuatu yang mengandung aturan yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka hukuman atau sanksi. Nah, itu seperti itu. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Benar-benar. Kita itu selalu beranggapan bahwa yang namanya disiplin itu berkaitan dengan aturan. Kalau tidak melaksanakan aturan, artinya tidak disiplin. Kalau kita tidak patuh terhadap aturan, artinya kita tidak disiplin. Itu yang selama ini ada di pikiran kita. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Karena kita selalu menghubungkan yang namanya disiplin itu dengan hukuman, dengan aturan. Artinya siapa yang melanggar aturan tidak disiplin, siapa yang tidak disiplin mendapat hukuman. Ternyata itu keliru. Kita itu tidak harus memberikan hukuman. Hukuman itu situ apa? Alternatif terakhir, artinya pilihan terakhir. Kalau memang tidak ada jalan keluar lagi, baru kita bisa memberikan hukuman. Kalau bisa, tidak perlu yang namanya ada hukuman. Karena kalau kita menerapkan disiplin itu bukan berarti kita harus mematuhi semua aturan. Karena aturan itu bukan berarti disiplin. Ki Dewan menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan budaya merdeka, salah utama adalah harus ada disiplin yang kuat.
Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Seperti ini, kita berbicara masalah disiplin. Kita ini kan disiplin, ke sekolah ini kan kita pakai motor. Kita pakai motor ini yang balik ke itu yang lewat kayu agung itu melewati kantor polisi. Kita ini disiplin. Disiplin apa? Kapan saya pakai motor itu memakai helm. Itunya artinya saya disiplin. Disiplin berlalu lintas. Apa artinya? Ketika saya berkendara bermotor, saya memakai helm. Apakah seperti itu ya disiplin? Kita disiplin itu takut dengan polisinya, takut dengan kita atau apa? Coba. Keselamatan diri sendiri. Ada jawab yang lain? Ada. Benar tadi ya, takut ditindak. Benar. Kebanyakan kita itu, kenapa kita pakai helm? Takut ditilang. Kalau saya lewat pagi-pagi itu, siapa yang kalau ada polisi di pinggir jalan, ternyata siapa yang tidak pakai helm berbaris, mereka mundur, pinggir stop, dulu. Dapat di situ balik, bukan lagi mereka lewat. Yang pakai helm, ini karena motivasi kita untuk disiplin itu ada dua, ada internal, ada eksternal. Yang kita berpikiran saya pakai helm karena takut ditilang itu motivasi eksternal. Motivasi itu dari mana? Dari luar. Apa itu? Adanya sanksi, adanya hukuman. Apa? Ditilang atau segala macam. Itu motivasinya datang dari luar. Jadi kita untuk disiplin tersebut kita menggunakan disiplin karena ada motivasi dari luar. Bagaimana dengan positif yang motivasinya dari internal? Itulah kita berpikiran saya pakai helm untuk keselamatan diri saya. Jadi masa bodoh ada polisi dan ada polisi di situ. Dan masalah yang penting kapan saya bermotor di jalan raya saya pakai helm. Kenapa? Ini demi keselamatan saya. Itu baru namanya motivasi internal. Tidak dipengaruhi dari luar, tetapi berasal dari diri kita sendiri. Contoh motivasi internal dan eksternal sama dengan ke sekolah. Kita ingin menanamkan disiplin kepada anak-anak. Kita ingin menunjukkan disiplin kita kepada guru-guru yang lain dari pimpinan. Contohnya apa? Saya akan disiplin tepat waktu datang. Motivasinya apa? Motivasinya dari mana? Dari luar atau dari dalam? Aku ini jam 7.15 harus tepat waktu datang di sekolah. Kalau karena itu ditegur pada sekolah, tidak lemah. Ditegur pada sekolah. Itu motivasi dari mana itu? Dari luar, eksternal. Kita disiplin tepat waktu itu kenapa? Karena ada pengaruh luar. Tidak enak ditegur kepala sekolah. Nah, tidak enak. Tetapi kalau kita berpikiran, aku ini tepat waktu. Kita kan pakai apa? Absen apa namanya itu?
gitu ya. Dapat apa? Apa ya? Absen kurang gitu ya. Nah, kalau tidak tepat waktu kita akan kena sanksi. Nah, kalau kita berpikir seperti itu motivasi eksternal. Tapi kalau kita berpikir ada kepala sekolah, tak ada kepala sekolah, saya tetap datang. Ada aturan dengan absen ini, dengan absen itu, tidak masalah. Bagiku, aku tetap datang. Waktu itu motivasi internal. Artinya motivasi tersebut memang berasal dari diri kita, meskipun kita akan melaksanakan namanya disiplin. Nah, seperti itu. Nah, itu juga dengan anak-anak. Kita tanamkan kepada anak-anak untuk menjalankan disiplin positif ini, kita ajarkan sama. Nah, kamu ini mengumpulkan tugas. Kenapa? Apa takut dimarahi guru? Apa takut tidak mendapat nilai? Atau seperti apa? Itu yang harus kita tanamkan kepada murid kita. Yang mana kita tanamkan motivasi itu internal dari dalam diri anak tersebut. Jadi anak tersebut tidak lagi berpikiran aku mengumpulkan tugas karena takut ditegur ke guru. Aku mengumpul tugas supaya mendapat nilai positif, itu positif supaya mendapat nilai. Memang betul, tetapi kita tanamkan pada murid-murid kita bukan itu motivasinya. Motivasinya apa? Karena memang tanggung jawab sebagai murid. Ketika ada tugas dari guru untuk dikumpulkan, dia dikumpulkan. Dia tidak lagi berpikir takut dihukum guru, takut mendapat nilai jelek, atau bahkan supaya mendapat nilai bagus. Kita tanamkan kepada kenapa dia mengumpulkan tugas? Karena memang rasa tanggung jawab dia sebagai pelajar atau sebagai murid yang mendapat tugas dari guru. Itu motivasi yang kita tanamkan. Itu juga contoh dari disiplin positif. Oke, lanjut. Teori motivasi prioritas. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas di belakang. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Tujuannya untuk disiplin positif. Itu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh tadi kita pakai helm. Mengapa kita pakai helm? Untuk menghindari hukuman, untuk menghindari hilang. Mengapa kita pakai helm? Untuk menghindari tentunya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya tadi, jangankan penghargaan dari orang lain. Aku tugas supaya aja guru aku ini ngaji. Untuk mendapat pujian. Jadi kalau aku mendapat tugas, pokoknya kapan itu pertama umur. Supaya apa? Supaya mendapat penghargaan dari orang lain. Itu motivasi eksternal. Yang mana internal ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan motivasi internal ini untuk tujuan disiplin positif.
Kita itu memakai helm karena memang untuk keselamatan kita. Murid-murid kita mengumpulkan tugas karena memang itu tanggung jawab mereka. Bukan karena mereka takut dengan gurunya, bukan. Tetapi memang itulah merasa inilah tanggung jawab aku sebagai siswa, sebagai pelajar. Begitu ada tugas dari guru, kumpulkan. Itu motivasi perilaku manusia. Nah, masalah disiplin ini kita selalu berfokus pada aturan yang kita pasarkan. Mereka kita seperti itu, atau aturan. Siapa yang disiplin artinya mengikuti aturan. Siapa yang tidak disiplin artinya melanggar aturan. Itu yang ada selama ini pada kita. Padahal yang namanya disiplin itu tidak harus berhubungan dengan yang namanya aturan. Sini ada keyakinan keras, ada hukuman, dan ada penghargaan. Mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan keras? Nah, ini yang kita bahas. Di kelas masing-masing kamu ada peraturan? Ada peraturan? Peraturan tersebut tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis. Coba yang kelas 1 ada aturan? Ada. Tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis. Contohnya apa? Meskipun itu tidak tertulis, tetapi itu sudah menjadi aturan. Aturan kelas. Kelas 6 Bu Hati. Ada aturan kelas? Nah, contohnya tidak boleh terlambat. Tidak. Kemudian yang laki-laki harus rambutnya pendek. Rambut pendek. Kemudian kuku juga harus pendek. Itu aturan kelas tersebut tertulis atau tidak? Tidak tertulis, tetapi aturan tersebut ada dan harus dilaksanakan oleh siswa. Itu aturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau tadi dari helm tadi? Mengapa? Apakah karena ada aturan itikat atau karena berkaitan dengan keselamatan kita? Dua-duanya. Dua-duanya ada karena aturan, ada karena keselamatan. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kita memakai masker dan mencuci tangan? Mengapa? Untuk apa? Apakah karena ada aturan siapa yang tidak memakai masker disuruh keluar? Kenapa? Untuk kesehatan. Nah, kita lihat perbedaannya. Yang mana keyakinan, yang mana aturan. Pertama, helm tadi. Kita memakai helm ada dua kan? Satu karena aturan, kedua karena keselamatan. Ini kita pakai masker. Yang pertama karena aturan harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker dapat sanksi. Yang kedua, kenapa kita pakai masker? Untuk kesehatan. Yang mana yang aturan, yang mana yang keyakinan? Antara keselamatan dengan sanksi tilang, yang mana yang aturan? Sanksi. Yang mana keyakinan? Kenapa? Karena ini kan berasal dari diri kita sendiri. Aku yakin dapat aku naik motor pakai helm, mudah-mudahan selamat. Bukan mudah-mudahan nanti ditilang, bukan. Mudah-mudahan selamat. Nah, keselamatan itu, nilai keselamatan itu namanya keyakinan. Berikutnya, kita pakai masker satu karena aturan, yang kedua karena kesehatan.
Jadi demi kesehatan keyakinan dari diri kita. Aku memakai masker untuk kesehatan, bukan karena ada gambar di dinding yang memakai itu. Nah ini contohnya boleh memakai masker. Para bukti ada. Boleh ini pakai masker tiap hari kenapa bukti? Apa demi kesehatan? Apa karena gigi? Dua-duanya. Kesehatan dan gigi. Nah, kalau kita berpegang pada keyakinan, artinya kita pakai masker itu demi kesehatan. Kalau kita berpegang pada keyakinan, kita memakai helm karena keselamatan, bukan karena ada denda atau ada bilang bukan. Itu membedakan keyakinan, hukuman, dan kalau mengeluarkan sudah jelas penggunaan. Tapi kita kembali ke kelas. Tadi saya bertanya bahwa di kelas masing-masing tadi sudah ada aturan. Kata tepat waktu yang laki-laki rambut tidak boleh panjang. Itu aturan tepat keyakinan. Aturan. Bagaimana dengan keyakinan? Kalian nilai-nilai keyakinan itu tadi kan keyakinan itu berbakat universal. Contohnya apa tadi? Aku saling menghormati, disiplin, empati, simpati. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan tadi. Motivasi dari dalam tadi kenapa? Karena kita menjalankan keyakinan. Ketika motivasinya dari luar, karena kita apa? Karena kita menjalankan aturan. Itu. Jadi keyakinan ini lebih kepada motivasi intrinsik dari dalam diri kita, bukan motivasi dari luar. Kalau yang dari luar ini berkaitan dengan aturan. Nah, kita tanamkan kepada anak datang tepat waktu itu kenapa? Karena aturan atau karena keyakinan. Kita tanamkan kepada anak mulai sekarang itu karena keyakinan. Apa tidak keyakinannya? Takut jawab. Apalagi seperti disiplin. Jadi mereka itu datang tepat waktu itu karena memang kerja bertanggung jawab mereka. Tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Maka karena aturan yang sudah kita ikuti kelas, bukan seperti itu. Nah, keyakinannya sedang dinilai berwajiban atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Marilah kita sekarang buat keyakinan kelas, bukan lagi aturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan universal tadi apa? Tanggung jawab. Apalagi tadi banyak tadi. Disiplin, saling menghormati, saling menghargai, tanpa melihat latar belakang suku, bahasa maupun sebagainya. Berlaku bersama. Jadi seperti ini kita tanamkan kepada anak-anak kita di kelas bahwa anak-anak
kita ini punya keyakinan kelas namanya. Apa keyakinan kelas itu? Yaitu nilai-nilai kebajikan. Kalau tidak ngerti universal tersebutnya, pokoknya nilai-nilai kebajikan. Contohnya apa? Bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Jadi kita terangkan apapun yang mereka lakukan karena keyakinan tersebut, bukan karena aturan. Menjaga kebersihan kelas dengan tidak membuang sampah di kelas. Yang kita terangkan jangan karena aturan. Sudah ada aturan dilarang membuang sampah. Siapa yang membuang sampah mendapat hukuman. Itu aturan tepat. Ya, masih dalam wadah ini, kalau saya ini apa ini? Jadi kita tanamkan keyakinan. Mengapa anak-anak dituntut untuk menjaga kebersihan? Karena ini adalah contohnya banyak tadi. Ada kata kebersihan, nilai kesehatan, ada juga nilai tanggung jawab. Nah, kamu menjaga kelas ini dari yang kotor-kotor supaya kita sehat, bukan karena hukum. Itu ini kan tiket, mereka tiket itu bukan kesadaran mereka karena takut dihukum. Siapa piket hari ini? Ani Budi Siti. Siapa yang tidak piket? Siti. Ayo. Mengapa tidak piket? Silakan. Berdiri sebelah. Jadi mereka yang tertanam di diri mereka itu punya kultur. Mengapa? Karena aturan, bukan kesadaran diri sendiri. Padahal kalau kita tanamkan kepada anak kita pikir supaya kita sehat. Kalau keselas-selas kita bersih, siapa yang sehat? Kita sendiri. Siapa yang nyaman? Kita sendiri. Tidak mungkin dari SD Tanjuran itu yang nyaman, dari sementara yang bersih kita kan tidak. Itu yang kita tanamkan dengan siswa kita. Nah, itu yang kita tanamkan. Jadi yang kita tanamkan satu keyakinan, bukan aturan, tetapi yang pasti bedanya keyakinan kelas dengan aturan itu kita lihat berikutnya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak. Tanggung jawab itu abstrak kan? Bisa dilihat? Bisa dilihat. Aturan? Bisa. Siapa yang tidak tiket tegak kaki sebelah? Aturan itu. Bisa dilihat nyata. Tetapi kalau kelas kita bersih, kita sehat. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal sama bagi apa? Kesehatan, tanggung jawab, saling menghormati, itu berlaku untuk itu. Tetapi kalau angkat kaki sebelah cuma berlaku, mungkin cuma berlaku di kelas 6. Kelas 1 tidak berlaku angkat kaki sebelah karena nangis. Siapa tahu ada yang mungkin belum bisa dengan sapu itu. Baru suruh ada ibu guru dia. Sampai tanya apa angkat kaki. Atau kelas 6 mungkin masih bisa kelas 5, kelas 6. Kan dari sebelah sampai tidak tiket, jaga kaki sampai jam istirahat. Itu aturan kelas, bukan keyakinan kelas.
Pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau kita bersih, kita sehat. Positif kan kalimatnya positif. Tetapi kalau siapa yang tidak pikir mendapat hukuman, itu kalimatnya negatif. Keyakinan Allah sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas Pekto. Satu saja, tanggung. Kalau kita terapkan tanggung jawab banyak implementasinya itu. Masuk tepat waktu tanggung jawab, tiket tanggung jawab, mengumpulkan tugas karena tanggung jawab. Jadi dari satu nilai banyak hal yang bisa dilakukan untuk satu nilai. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang bisa kita laksanakan di sekolah atau di kelas kita. Itu keyakinan kelas. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas dalam kegiatan curhat pendapat. Kemudian bersedia pinjam kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas, ada aturan kelas. Aturan kelas siapa yang buat? Siapa yang buat? Wali kelas. Ada tak kamu bersama-sama berarti kita beraturan? Nah, kalau kamu telah berarti hukumnya apa? Pasti anak itu bermacam-macam. Kalau kita harus pergi aturan, nah kita sekarang buat aturan yang tidak pikir apa hukumannya. Itu aturan. Yang buat aturan itu siapa? Guru, wali kelasnya yang buat aturan itu. Tetapi kalau keyakinan bersama-sama, kita ajak anak-anak boleh itu bersama-sama. Kita buat keyakinan bersama-sama. Yuk, anak-anak kita buat satu keyakinan kelas yang kita tanamkan dan dilaksanakan bersama-sama. Contoh, masuk tepat waktu. Itu keyakinannya apa di situ? Bertanggung jawab. Tahu kita tulis. Setuju ya? Setuju. Disiplin. Yang kedua, tanggung jawab. Ya supaya banyak, cukup dua itu ya sudah cukup. Karena memang benar dua itu dilaksanakan. Sekolah kelas itu nyaman, aman, anak itu tidak perlu piket karena disuruh. Tidak lagi perlu piket itu karena disuruh, tapi karena sadar mereka sendiri. Kemudian ada juga hukuman atau konsekuensi. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Coba kita lihat satu persatu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia ini terlambat sekolah. Jadi karena dia terlambat sekolah, jadi dia mencatat 100 kali di dalam bukunya. Saya tidak akan terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya yang nolak. Konsekuensi bagi dia itu membersihkannya. Murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Konsekuensi.
bukan hukuman. Konsekuensi sebagai bentuk tanggung jawab dia apa? Ganti kertasnya. Lapor, anak kita lapor ke nangis ke kelas, rektor nangis. Apa kamu nangis? Ibu hilang oleh si anu. Kita panggil sini. Kita mau. Benar kamu menyerahkan duitnya si anu. Benar. Kenapa kamu menyerahkan? Tidak tahu. Jatuh atau mana? Kita beri hukuman atau konsekuensi? Kita beri konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ganti duitnya. Itu bukan hukuman itu, tetapi konsekuensi yang harus kita lakukan karena tindakannya kita berbuat. Itu konsekuensinya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertanya kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pesertanya. Konsekuensi. Kalau ada kita menempatkan air di meja, kita bukan memberikan hukuman, tapi kita berikan konsekuensi. Tindakan yang harus dia lakukan apa? Bersihkan ulang. Kita tanamkan pada satu seperti bukan hukuman. Nanti dia pulang ke sekolah, laporan orang tuanya, saya tadi dihukum dari guru. Hukum apa? Membersihkan meja. Mungkin apa meja? Aku lupa ke air. Jadi suruh guru menyediakan wajar. Bukan hukuman. Bukan hukuman itu konsekuensi namanya. Nah itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid dalam waktu panjang. Kita suruh keliling lapangan 15 kali karena terlambat masuk. Itu kan efeknya perpanjangan bagi siswa. Murid akan tersakiti, murid akan membenci peraturan, mendorong menyalahkan diri. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena perbuatan dia tidak nyaman, kemudian mendorong kepatuhan. Antara hukuman dan konsekuensi dan efeknya jangka pendek. Masih di perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita tanamkan kepada murid kita itu konsekuensi atau hukuman itu apa? Perbedaannya yang sangat jelas supaya kita pahami. Konsekuensi itu masih sejalan dengan perbuatannya, masih berkaitan. Yang contohnya begini, anak tadi ada yang nyoret meja. Konsekuensinya apa? Disuruh membersihkan meja. Itu konsekuensi. Masih nyambung nggak tadi? Nyambung kan? Dia nyoret, kemudian disuruh membersihkan. Nyambung? Nyambung. Tetapi karena dia nyoret meja, kita suruh berjemur di lapangan. Nyambung nggak? Nyambung. Jadi caranya seperti ini, membuat hukum, memberikan konsekuensi murid. Contohnya seperti ini, saya anak ini terlambat masuk. Sedangkan kita punya keyakinan kelas tadi bahwa kita harus bertanggung jawab. Tiba-tiba anak ini terlambat masuk, 5 menit sudah masuk. Kita sudah belajar kawan-kawan yang sudah punya 10 menit atau 5 menit sudah belajar, dia baru datang terlambat.
kita memberikan hukuman atau konsekuensi itu banyak seperti apa? Kita memberikan seperti ini. Kita memberikan, jadi kita berikan hukuman. Nah, Allah terangkat, silakan berdiri, jangan masuk. Kamu tunggu 5 menit di kelas. Salah. Yang bagus benar. Nah, karena kamu sudah terlambat, konsekuensinya silakan masuk. Nah, apa konsekuensinya? Nanti ketika istirahat, kawan-kawan istirahat, kamu mantap-mantap di kelas 5 menit. Apa tugasnya? Mengerjakan tugas apa yang terlambatkan dia. Itu kan nyambung kan? Nyambung. Anak terlambat datang 5 menit. Kita beri konsekuensi, dia tinggal di kelas waktu istirahat nanti selama 5 menit. Apa tugasnya? Mengerjakan tugas yang dia terlambat tadi. Misalnya yang lain sudah buat latihan, dia baru buat. Itu konsekuensi yang kita berikan, bukan hukuman. Mana dia sudah terlambat 5 menit, kita suruh berdiri di atas 9 menit. Berapa menit? Waktunya terbuang 10 menit. Waktunya terbuang, waktunya ditekan 10 menit. Nah, terbuang sia-sia. Jadi caranya seperti itu. Kita memberikan konsekuensi. Nah, kemudian berikutnya kita untuk membuat keyakinan, memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, memberikan penghargaan. Jadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan. Tiga-tiganya ini kita laksanakan semua. Ada hukuman. Perlu tidak hukum? Perlu. Meskipun itu negatif, tetapi kadang-kadang hukuman juga perlu. Konsekuensi perlu. Penghargaan juga perlu. Jadi manusia itu, kalau anak tersebut terlambat, misalnya terlambat masuk sekolah tadi, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh dia. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kita lihat satu-satu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungan dengan fisiologis. Bertahan hidup kebutuhan akan sandang, kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan papan atau tempat tinggal. Jadi yang berbeda kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta kasih sayang atau supaya diterima. Ini berkaitan dengan keinginan kita untuk bergaul, punya teman. Keinginan kita untuk mendapat kasih sayang. Ini kebutuhan akan kasih sayang. Berikutnya penguasaan. Dalam penguasaan ini kebutuhan manusia untuk diakui. Kalau bahasa kita itu apa? Diakui, ya. Menunjukkan bahwa dia itu bisa, dia itu hebat. Nah, itu berkaitan penguasaan. Yang berikutnya kebebasan. Kebebasan ini berhubungan dengan pilihan. Tidak ada paksa, tidak ada paksaan, tidak ada tawar-menawar, tapi pilihan yang berikutnya yaitu kesenangan, berkaitan dengan kesenangan. Saya punya ilustrasi seperti ini. Nanti dipilih kebutuhan mana yang tidak atau ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Contohnya seperti ini. Ini kelas kita contohkan, ini kelas berapa ini? Kelas 3. Kelas 3
Kelas 3 ini ada satu orang namanya Ali. Kita contoh kayak itu ya. Ini namanya Ali kelas 3. Tiap hari kawan-kawannya selalu laporan kepada wali kelasnya. Bu, Ali ganggu aku, makanan aku diambil laporan lagi besok. Bu, lagi anaknya. Ali, nanti makananku. Tiap hari kan anak bawa ke tempat. Tiap hari Ali ngambilin punya kawan-kawannya dengan maksa. Ali, besok ngambilnya itu kan perbuatan Ali itu kan artinya ada satu keyakinan yang sudah dilanggarnya. Ada satu keyakinan yang dilanggar oleh Ali tersebut. Apa keyakinan dilanggarnya tersebut? Banyak. Kemudian mengapa dia melanggarnya? Mungkin karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Oleh kelasnya Ali dipanggil. Ali sini datang ibu ke ini kelas. Ali datang. Dan Ali kata kawan-kawan kamu tiap hari mengganggu mereka dengan cara mengambil makanan mereka. Benar tidak? Benar tuh. Boleh tadi bertanya, ada 5 pertanyaan. Kalau bisa kita buat 5 pertanyaan. Pertama, kita tanya, ada 5 jawaban Ali. Kita tanya, mengapa Ali kamu melakukan tersebut? Kata Ali, Bu, aku ini tidak dibawa ke bekal oleh ibuku. Tak diberi makanan, makanya aku ngambil makanan kawan. Dari jawabannya Ali itu, kebutuhan mana yang tidak terpenuhi atau ingin terpenuhi oleh Ali? Kebutuhan mana? Di sini. Yang mana? Kebutuhan bertahan hidup. Daripada lapar, daripada daripada lapar, ambilnya kawan. Dia ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi atau ingin dipenuhi oleh Ali apa? Kebutuhan bertahan. Tapi kalau dia bertanya lagi, kenapa Ali kamu melakukan ngambil makanan dalam setiap harinya? Jawaban Ali. Ini kalau aku ini mengganggu kawan, aku ini perhatikan kawan-kawan. Kalau ini kaitan ada kawan-kawan yang ini lapor ke guru. Nanti kalau guru nanti lapor ke orang tuanya dipanggil. Dia senang, kenapa? Karena dia diperhatikan oleh orang tuanya, diperhatikan oleh gurunya, diperhatikan oleh kawan-kawannya. Dari jawaban ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kebutuhan dasar yang mana yang ingin dipenuhi oleh Ali ini? Yang mana? Cinta kasih. Mungkin dia kurang perhatian dari mungkin perhatian dari guru, mungkin dia kurang perhatian dari kawan-kawan. Mungkin juga kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Jadi dia istilah kita cari perhatian, cari perhatian. Karena ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, berarti cinta kasih atau diterima. Begitu. Makanya kita telusuri dulu, kita analisa dari jawaban anak tersebut. Kemudian ketika dia menjawab lain, kok kamu seperti itu? Kalau saya ini kan kawan-kawan takut. Mereka takut. Jadi apapun yang wabi, mereka nurut. Ada yang bawa telur, wabi telurnya. Ada yang bawa kerupuk, wabi kerupuk. Mereka yang lawan. Nurut mereka. Apa? Karena mereka takut.
Karena jawabannya seperti apa? Kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi oleh ahli ini, atau kebutuhan dasar mana yang akan ingin ditunjukkan oleh ahli? Mana? Penguasa. Dia ingin dilihat hebat, ingin dilihat kuat, ingin ditakuti kawan, sehingga ketika kawan-kawan yang merasa takut, jelas nurut mereka, nurut. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi atau ingin ditunjukkan kebutuhan siapa? Penguasa. Berikutnya, kalau dia seperti ini, mengapa Ali? Dasar luar itu. Aku senang deh kalau ada anak berdiri itu yang makannya nangis. Ada yang nangis, saudara. Kalau jawaban seperti ini, kebutuhan dasar mana yang ini sedang dipenuhinya? Apa? Kesenangannya. Senang dia mengganggu kawan-kawannya. Dia kawan yang perempuan nangis, yang laki-lakinya juga seperti itu, cengeng, apa yang senang dia. Ini kebutuhan dasar kesepakatan kesenangan. Terakhir, kalau dia jawab, Ali, makanan kawan tiap hari. Oh, itu ibu beberapa hari pagi bawanya sayur tempe, besok tempe lagi, besoknya lagi tempe lagi. Kalau tidak digoreng itu tepung dikit, kalau tidak tepung dikit disambal, kalau tidak disambal disayur, tempe terus. Wajar dia Nabi punya kawannya. Mengapa? Karena ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa? Kebebasan. Dia tuh pengen milih, kan? Bebas ya, nanti dia pengen. Hari ini pengen telur, besok pengen ayam, besoknya lagi pengen pindang, besok pengen bakso. Kebebasan dalam milih. Inilah kebutuhan. Makanya ibu-ibu sekarang, mari kita deteksi ketika anak tersebut melanggar keyakinan kelas atau melanggar keyakinan sekolah, kita telusuri. Berarti ada 5 kebutuhan dasar. Di antara 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi atau ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Mari kita analisa satu persatu. Jangan kita langsung bisa anak tuh. Jangan kita langsung marahi. Jangan langsung kita hukum. Kita analisa dulu apa penyebabnya. Dari jawaban itu kita sadar, oh anak ini kurang kasih sayang dari gurunya. Oh anak ini kurang perhatian dari orang tuanya. Oh anak ini memang dasar anaknya pengen menunjukkan bahwa dia bisa. Kita telusuri, oh anaknya seperti itu anaknya. Itu tentang 5 kebutuhan dasar, bukan hanya berlaku pada murid, tetapi termasuk kita yang sudah dewasa juga. 5 kebutuhan dasar ini ada. Kita ingin dilihat orang kita mampu, kita ingin senang-senang, kita ingin juga punya kebebasan. Kebutuhan dasar. Jadi sekali lagi, mari kita teliti. Kalau anak tersebut melanggar suatu keyakinan kelas, artinya ada aturan yang dilanggar, teliti kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi.
Kemudian berikutnya itu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi sebelum kembali ke restitusi, kita lihat apa itu restitusi. Restitusi itu menurut dosen, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi kan ada kejadian tadi anak yang dipanggil oleh gurunya ke kantor. Mengapa anak tadi dipanggil? Karena berantem. Anak berantem kita panggil. Kita ingin mengembalikan anak tersebut supaya tidak mengulangi perbuatannya. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut itu namanya restitusi. Restitusi. Contohnya tadi yang sudah kita bahas satu menit pertama tadi. Ketika anak terlambat kita panggil. Kita itu panggil, jangan langsung menjudge anak itu salah. Kita jangan langsung memponis anak tersebut salah. Kita teliti dulu, kita restitusi dulu, kita tanyakan dulu. Nah, kenapa kamu terlambat? Kita kan sudah punya keyakinan kelas bahwa kita masuk jam 7.30 sudah ada di kelas. Sekarang sudah jam 8. Mengapa kamu terlambat? Kita teliti dulu, kita tanyakan dulu. Siapa tahu ada tadi 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Nah, proses kita melakukan itu namanya restitusi. Jadi jangan. Boleh. Kenapa? Kita masih jam 7. 30. Apa teman-teman? Ready? Masuk. Kita tidak menanyakan dulu. Siapa tahu dia tuh tadi itu ternyata sudah kita telusuri, dia itu sudah datang sudah bangun pagi-pagi, sudah mandi, sudah siap berangkat. Ketika misalnya dia berangkat, ada sesuatu hal, misalnya orang tiba-tiba sakit, jadi dia harus merawat orang tuanya sehingga dia terlambat. Jadi jangan kita langsung memponis anak tersebut salah, anak tersebut melanggar aturan. Itu proses tersebut namanya restitusi. Restitusi menciptakan kondisi bagi peserta untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tujuan restitusi itu untuk memperbaiki kesalahan mereka supaya mereka karakternya lebih kuat di kemudian hari. Dalam melakukan restitusi kita mempunyai 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dalam kita melakukan restitusi tadi. Artinya dalam kita menyelidiki kelakuan anak yang melanggar tersebut, ada 5 posisi kita yang bisa kita tempatkan. Apakah kelima yang pernah kita lakukan? Mari kita lihat sama-sama. Yang mana yang sering kita lakukan? Pertama, posisi kita sebagai guru dalam restitusi, posisi kontrol kita itu Kalau penutup sudah jelas. Anak datang terlambat. Sini, tunggu terlambat. Itu posisi kontrol kita sebagai
penghubung. Biasanya kalau posisi kontrol kita penghubung, nada kita tinggi, nada suara kita tinggi, mimik wajah kita menunjukkan marah. Kemudian kita juga kadang-kadang pakai nunjuk-nunjuk. Kamu ini berlangkah terus, tak tahu aturan. Berdiri, itu kata masuk. Itu posisi kita pernah kita lakukan? Pernah bahkan bahkan umumnya itulah yang kita lakukan. Kita tidak melakukan restitusi terlebih dahulu, langsung memvonis. Tidak melakukan restitusi terlebih dahulu. Nah, itu kalau perlu. Yang kedua, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini kita tidak marah dengan anak-anak, tidak marah. Anak terlambat datang. Kita panggil, nah, kamu terlambat. Ini aku. Kita ngomongnya dengan belang, sebagai nah, perbuatan kamu salah. Nah, seperti itu kan sama. Bisa nggak kamu sedikit? Nah, jelas kata-kata dari nada intonasi sudah berbeda. Ketiga, sebagai teman. Pokoknya dari teman seperti ini dan banyak. Kalau teman kita menunjukkan akrab, anak lama sengaja. Alibajin jam 8 sudah datang, apa ini? Kalau sini masuk. Itu memposisikan diri kita sebagai teman. Kita bertemu dan ini hubungan. Nah, kamu terlambat ya? Tidak, kamu. Haji benar kamu bisa terlambat setengah jam. Pintar kamu ini. Pernah kita anak kita seperti itu, dan kita memposisikan seperti itu. Pernah kita melakukan seperti itu? Pernah ya? Yaitu kita memposisikan sebagai teman. Jadi bukan sebagai pembuku, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, tapi kita posisikan sebagai teman. Jadi kita berbicara juga ya, seperti kawan lah, kita bawa bercandaan gitu. Tapi serius kita yakinkan bahwa meskipun posisi sebagai teman, bukan berarti kita buat anak itu meluncur, bukan. Kita buat restitusi itu tujuan apa? Supaya anak itu sadar, tidak mengulangi kesalahannya. Tetapi dalam proses kita membuatnya sadar tersebut, ya kita posisikan sebagai teman. Berikutnya sebagai pemantau. Kalau pemantau ini kembali ke aturan. Nah, kamu terlambat. Apa aturan kita? Jangan bagi kita masuk. Jam 7.30. Sekarang dia terlambat. Jam 8. Berarti kamu terlambat? Iya. Itu sebagai pemantau. Kita pantau aturannya. Kita tunjukkan aturan apa yang sudah dilanggar. Sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, ini kita kembali lagi ke anak tersebut. Nah, kita sudah punya keyakinan kelas. Tidak boleh terlambat. Sekarang kamu terlambat? Iya Bu. Nah sekarang apa konsekuensinya terlambat? Ini Bu, nanti tidak ikut istirahat. Ya silakan. Kamu sudah sadar akan konsekuensinya. Silakan masuk dan nanti rasakan konsekuensi. Itu sebagai manajer. Jadi dalam posisi kontrol guru. Di sini ada
Ini ada satu buah video, tapi nanti tidak saya tayangkan semuanya, tetapi sebagai beberapa. Ini posisi guru sebagai pengukur. Sebagai pengukur. Ya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Ini posisi yang sering kita lakukan. Ketika anak tersebut kita tambah hukumannya. Jangan 2 kali, 3 kali. Itu sebagai penghukum. Kita berikutnya dalam posisi sebagai Karen. Karen. nah, posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti apa sih? Ada di sini. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa? Kita seperti ini dengan siswa kita. Hah? Belum. Oke, belum. Kita tidak pernah. Makanya sekarang kita mencoba untuk mulai belajar. Ada 5 posisi dalam kita mengontrol siswa murid. Jangan hanya menghukum terus. Kita coba terapkan sebagai memberi rasa bersalah. Kita lanjutkan nilai coba ini yang Ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat. Kalau aku dengar kalau ibu tegur, ibu tidak akan kuat nih. Jangan bikin ibu susah lagi, anak. Maaf sekali. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. nah, ini posisi teman. Seperti apa dalam posisi teman? Kita memposisikan diri kita sebagai teman terhadap siswa tersebut. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi teman, kita lihat. Bukan berarti anak tersebut ngelunjak. Kita lihat, anaknya mengakui bersalah dan dia berjanji untuk tidak mengulangnya kembali. Bagaimana cara ibunya itu? Dia sebagai bapaknya memposisikan sebagai teman. Jadi kita berusaha seperti itu. Oke? Selesai. Nah, lanjut. Nah, ini dalam proses restitusi tadi ada namanya segitiga restitusi. Tahapan dalam kita menayang murid tersebut, ya, dalam menyelesaikan masalah murid ada 3 tahapan yang dikenal dengan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Jadi seperti ini. Ibu-ibu, ketika kita memanggil murid menyelesaikan masalahnya karena dia melanggar aturan, 3 inilah yang kita lakukan. Pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pelaku. Kita ngomong dengan murid, misalnya, nah, kenapa kamu berantem tadi? Ini, aku berantem ya. Dengan kamu dia kita ngomong dengan, nah, ibu ini dulu juga suka berantem. Waktu masih sekolah, suka berantem sama seperti kamu ya. Saya waktu masih sekolah dulu, siapa saja yang main-main, nah saya berantem. Itu cara kita identitas. Jangan langsung kita ketika anak murid baru dulu langsung kita marah-marah. Kita stabilkan dulu anak tersebut. Kita tenangkan dulu. Anak tersebut. Kalau perlu minum, kita minum. Minum dulu. Coba minum dulu santai. Kita cerita sama-sama. Ini menstabilkan gitu. Yang kedua, validasi kita akan salah. Kita validasi kita tanyakan, mengapa kamu berantem? Coba tanpa kamu ada dia. Coba kita katakan, ibu, kita menstabilkan tindakan yang salah. Kita telusuri dulu. Apa alasannya? Bagaimana dia melakukannya? Kemudian baru yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanyain, nah sekarang kan kamu jelas, kamu sudah mengakui bahwa kamu salah. Kamu sadar tidak bahwa kamu sudah melanggar keyakinan jelas. Kita tanyakan. Nah kita tanyakan seperti itu. Baru kita selesaikan. Nah, kamu kan apa konsekuensinya? Coba ingat. Saya akan minta maaf Bu. Minta kalian sabar. Nasi itu lawan dia tadi. Oke, bisa. Ingat, jangan lagi diulangi. Jadi seperti itu. Jadi sederhana ibu-ibu dalam melakukan restitusi tadi supaya kita memperbaiki kelakuan tersebut ada tahapannya. Jangan langsung anak baru datang kita ceramah marah-marah tanpa mendengarkan apa kata siswa. Nah itulah segitiga restitusi. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi.
Ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan murid. Ketika murid ini sering terlambat datang ke sekolah. Kan harus suara. Ingat. Itu Contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya seperti ini. Jadi dalam kita menyelesaikan masalah tersebut, kita punya langkah. Nah kemudian ini yang terakhir, ini saya contohkan lagi yaitu penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas saya. Itu ini budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas saya. Kita simak bersama-sama. Ya. Oke, itu contoh video penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan, saya contohkan di kelas. Dari video tersebut ada beberapa budaya positif yang sudah dilaksanakan dan mempunyai nilai-nilai universal. Yang pertama itu berbaris di depan. Ini mengajarkan kepada nilai disiplin dan juga nilai kegiatan. Jadi sebelum masuk itu anak-anak disuruh berbaris terlebih dahulu di depan kelas. Kemudian ketika mereka akan masuk kelas, salam dengan gurunya. Di sini ada nilai kebaikannya
baik itu bagi guru maupun siswa, apa yang kebaikannya? Disiplin waktu. Bukan hanya guru, bukan siswa yang disiplin, tetapi juga murid yang disuruh disiplin. Guru juga disiplin. Bagaimana disiplin waktu guru? Kalau mau tepat waktu, gurunya terlebih dahulu yang di depan kelas. Mau cium tangan di depan kelas ini, yang pokoknya harus di depan kelas. Artinya itu kita mengajarkan bukan hanya disiplin waktu itu, bukan hanya murid yang disuruh duluan masuk, tetapi kita yang harusnya duluan di depan kelas. Sebelum murid masuk kelas, kita sudah ada di depan kelas. Itulah apa disiplin positif atau budaya positif yang kita tanamkan ke murid. Kemudian berikutnya berdoa. Ini berkaitan dengan itu akhlak berketuhanan. Maknanya bisa nilai profil baik PDSD pertama, yaitu bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu berdoa baik sebelum maupun sesudah kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yang saya lakukan yaitu anak-anak tersebut memberi salam hormat. Artinya nilai dari sini saling menghormati. Inilah contoh penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas saya. Dan harapan saya, mari kita tanamkan budaya positif ke siswa-siswa kita. Jadi demikianlah kawan-kawan ini, mari kita bersama-sama menciptakan suatu budaya positif di lingkungan sekolah kita ini supaya terwujud siswa dan peserta didik yang unggul. Demikianlah saya. Jadi pemaparan saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.